Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita coba belajar menggunakan trigger ya di SQL. Di sini SQL yang saya pakai adalah MySQL guys ya. Jadi untuk kalian yang SQL-nya apapun sama aja ya, untuk prosesnya sama, untuk sintaknya sama juga. Jadi kita belajar di mana menempatkan fungsi dari trigger ini, manfaat dan aturan-aturan di trigger itu seperti apa. Oke, kita belajar mulai dari nol guys. Ini dasar banget ya. Untuk yang sudah expert ya di skip aja lah. Jadi di sini ceritanya saya punya aplikasi klinik nih. Aplikasinya pemeriksaan dokter sebetulnya. Ini standarnya tidak ada transaksi penjualan obat ya. Tapi karena di sini mau ada update stok di data obat ini, jadi harus ditambahkan satu kolom yaitu kolom stok. Di mana bertambah dan berkurangnya nanti harus ada tambahan transaksi. Untuk menambah transaksinya yaitu transaksi pembelian atau DO ya. Terus untuk mengurangi obatnya ini nanti dari transaksi pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya ketika menggunakan obat ini harus berkurang secara otomatis. Nah, agar tidak coding, untuk penambahan dan pengurangan field di stoknya kita bikin trigger aja ya, biar lebih gampang. Jadi nanti codingnya tidak memikirkan atau tidak menghitung coding untuk mengurangi dan menambah stok. Terus kelebihan menggunakan trigger di sini belum ada apapun ya. Kelebihannya tidak akan ada data yang salah guys, karena ketika eventnya insert atau event delete atau edit, maka trigger ini akan bekerja secara terus menerus ya. Kadang-kadang kalau di coding biasanya kita nyimpan programnya itu di tombol misalkan ya, tapi ketika ada bug, kadang-kadang si user itu tidak menekan tombol itu, tapi dengan proses yang lain. Misalkan kalau close Alt F4, padahal di proses close-nya itu di tombolnya harus menghitung misalkan. Nah, itu proses-proses yang akan terlewat guys. Tapi dengan trigger ini, data untuk update dari hasil hitungan itu lebih valid. Oke, kita coba mulai dari pembuatan fieldnya dulu ya. Di sini yang akan diolah adalah data tabel obat nih. Di sini kita tambahkan dulu kolomnya, misalkan langsung aja stok ya. Stok. Jadi cukup satu ini aja, satu field. Ini versinya versi pakai double aja lah. Nah, ini kadang-kadang ya kalau pakai yang versi SQL-nya MySQL versi 4, kalau menggunakan tipenya desimal, terus kita running aplikasinya di MySQL yang terbaru, maka di desimal ini kebacanya jadi string. Jadi harus ngerubah lagi semua tipenya. Nah, kalau double ini lebih aman. Walaupun si size-nya lebih besar sih. Apa-apa kita coba dulu ya satu ini. Tab. Ini defaultnya harus dikasih nih. Defaultnya misalkan 0 aja. Tab. Guys, jadi si stok ini nanti akan diupdate lewat trigger ya. Kita bikin dulu trigger yang pertama adalah trigger ketika ada penambahan data barang. Jadi caranya kalian masuk ke trigger. Ini kebetulan toolnya saya gunakan adalah HeyDSQL ya. Jadi kalau kalian mau samakan, silahkan download dulu. HeyDSQL mau versi berapapun sama. Oke, masuk ke menu trigger. Lalu di sini masuk ke host. Oh, bukan. Masuk ke plus ya, atau tambah trigger baru, bisa lewat file. Tidak ada guys. Lewat mana ya? Jangan aja lah, klik kanan, lalu create new, lalu create trigger. Nah, di sini namanya kalian bisa kosongkan karena nanti akan otomatis terisi ya. Misalkan kita tambahkan tabelnya, yaitu tabel ketika apa. Misalkan insert, berarti insert itu ketika insert tabel transaksi pembelian ya.
Nah, di sini belum ada ya untuk pembeliannya karena transaksinya baru, jadi saya pakai ini aja. Pakai dulu yang keluar itu apa ya namanya? Sebentar. Dikasih obatnya berapa tablet gitu ya. Oke, di sini tambah aja dulu ya. Tambah dulu quantity aja ya. Quantity tipenya di sini bisa plot ya, bisa plot atau bisa double. Kalau saya biasanya samain aja lah double agar bisa ada komanya. Terus di sini ada satuan. Nanti satuannya kita bikin VLOOKUP tipenya string aja. Varchar 3 lah, jangan banyak-banyak. Oke, save. Ini value-nya kasih 0. Nah, jadi begini ya. Jadi ketika register obat ini ditambah datanya, nanti link ke data obat, obatnya harus berkurang. Karena ini register obat itu artinya pemakaian obat. Sekarang masuk lagi ke trigger. Klik kanan new trigger. Triggernya untuk apa? Untuk tadi kan apa? Register obat ya. Nah, register obat, before-nya eventnya apa? Before atau after. Nah, kalau di sini berarti after insert. Jadi setelah di insert tabel ini maka data barang itu bertambah. Berarti gini. Di sini seperti biasa update SQL biasa ya, update. Kita kan mau update data tabel obat. Berarti tabel obat set. Nah, di sini field-nya biar keluar, di sini kasih dulu alias titik stok ya. Tapi nanti pas prosesnya di sini di update itu tidak bisa pakai alias kalau nggak salah. Stok diisi berkurang kan, berarti stok itu sendiri atau bisa juga old sebetulnya di sini. Oh, nah gimana sih nulisnya lupa saya, old stock. Nah, jadi stok yang lama. Eh, oh ini kalau old itu udah baca ke ini ya. Yang old itu sudah baca ke tabel yang di apa yang dipilih. Old sama new. Nah, berarti di sini tetap old titik stok milik milik tabel obat dikurangi usah di nggak usah new ya di sini. Jadi tinggal gini aja. Ditambah new dot quantity ya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh ada new, ada old. Kalau old itu proses buat proses update tabel register. Kalau after update di sini ya, baru pakai yang new atau update. Karena insert, kalau insert kan pasti new ya. Jadi udah gitu aja. Oke, cobain ya gitu. Save. Nah, di sini tabelnya tidak otomatis ternyata ya. Biasanya suka otomatis. Kasih nama aja biasanya gini, registrasi obat underscore insert after ya. Nah, ini nama ini biasanya otomatis. Oke, save. Udah ya, tidak error. Nah, sekarang kita coba manual aja di sini isinya. Data obatnya kita isi manual, guys. Data misalkan oh tadi belum ada where ya. Where-nya harusnya ini nih. Where kode obat berapa? Misalkan yang ini. 10. Nah, sekarang balik lagi ke trigger ada yang kurang. Nah, di sini where-nya ya. Where titik kode obat. Nah, kode obatnya sama dengan kode obat yang ada di si register. Berarti new titik kode. Aduh, di sini ini guys.
sistemnya langsung nama obat ya, tidak ada forensinya. Biarinlah buat contoh dulu aja ini. Ini karena ke nama, jadi nama ya harusnya kode bekas latihan. Nah, gitu aja ya. Step. Nah, kita balik lagi ke obat. Nah, lihat dulu datanya. Di sini stoknya pertama ya 10 ya. Nah, sekarang saya mau tambahin di register obat dengan kode obat yang tadi. Ini karena tidak ada kode obatnya, jadi namanya nih. Coba ya, ketika di insert maka harus jadi ini auto increment, nggak usah diisi dong. Masukin ke 0026 aja. Lalu di sini namanya ini, keterangannya satu. Nah, di sini kuantitinya misalkan 5. Jadi harusnya di data obat berkurang 5. Oke, kita lihat ya di data obat. Nah, jadi 5. Gitu guys. Itu untuk ketika insert. Nah, sekarang gimana kalau di tabel register obatnya tadi diedit? Jadi harus bikin lagi trigger baru, ini bisa di copy ya. Di sini tinggal klik new lagi, trigger namanya berarti masih kita dari transaksi register obat. Ini before, sebelum, berarti after ya. After update. Nih, jadi setelah diupdate. Hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya gini guys. Kalau update sama insert. Update obat set stok. Nah, kalau update kan berubah tuh. Misalkan stoknya tadi 5, stok sebelumnya tadi di barang sudah 5, di transaksinya 5, yang 5 dirubah jadi 4. Berarti yang satunya itu harus balik dulu ke stok. Nah, berarti gini. Stoknya harus plus dulu nih, tambahkan dulu dengan old. Nah, dengan kuantiti yang lama. Jadi gini, tadi kan di barang 5 nih. 5 ditambah 5, 10 ya. Dikurangi kuantiti yang baru. Yang baru itu artinya yang sudah diedit. Berarti 10 dikurangi 5, tetap aja 5. Jadi 4 ya stok. Oke, coba. Jadi old itu adalah isi dari kolom tabel sebelum diedit. Gitu enaknya kalau pakai trigger. Jadi kita nggak usah nyari lagi atau ngerekam di temporary isi dari data sebelumnya. Kalau pakai trigger enaknya gitu guys. Oke, langsung aja simpan. Ini namanya samain ya, biar nggak bingung. Registrasi registrasi obat after update. Nah, oke, save. Nah, sudah ya, kita sudah punya 2 trigger. Satu trigger insert dan 2 trigger update. Kita coba ubah ya transaksinya. Jadi yang nih, registrasi obat. Nah, di sini saya rubah nih. Yang 5 ini tadi rubah misalkan jadi 4. Nah, harusnya di data barang balik lagi jadi 6 ya. Kita lihat di obat. Nah, oke, udah otomatis jadi 6. Oke, satu lagi sesuai dengan CRUD aja ya. CRUD itu read, update, delete. Nah, kalau read cuma ngebaca tidak ada perubahan, berarti create tadi sudah, insert ya. Update sudah. Nah, sekarang satu lagi delete. Berarti kita bikin lagi trigger yang untuk delete. Ini copy aja ya namanya biar nggak ngetik lama nih. Copy lalu ngelaci
Oke, untuk delete ini pilih seperti biasa di registrasi obat, namanya registrasi obat after, berarti sama ya, after aja, after delete. Pilih after, di sini delete. Nah, sama seperti ini, update obat, berarti stok sebelumnya ditambahkan dulu ya. Setelah itu, nah kalau delete berarti kan data yang lama itu nambah. Nah, jadi ini dibuang nih. Jadi cuman ngambil data yang lama masukin lagi ke stok, balik lagi. Udah gini aja ya. Tapi kalau sama sih. Oke, save. Oh ini salah. Hold ya. Oke, kita cobain delete ya transaksinya. Berarti harusnya tadi kan terakhir adalah 6 nih. Nah, sekarang transaksi obatnya saya hapus. Yang 4 ini hapus. Harusnya yang 4 ini balik lagi ke data barang tadi. Delete. Nah, kita lihat ya, data obat. Nah, balik lagi. Oke, jadi gimana cara implementasinya di aplikasi? Nah, nanti saya implementasikan di aplikasinya desktop ya, pakai DLP. Seperti apa untuk sisi query-nya sudah betul semuanya. Ya, mungkin segitu aja guys, bagaimana cara membuat trigger singkat, simpel, dan mudah lah ya. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.